Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perkuliahan kali ini, kita akan membahas mengenai terminologi pencernaan dan pernapasan. Di dalam terminologi pencernaan, kita banyak sekali mengenal istilah. Istilah dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Ada istilah oral capacity, ada istilah parotid gland, ada istilah faring, ada istilah sublingual, ada istilah esophagus, ada istilah diafragma, liver, stomach tube, pankreas, kolon, ada istilah cecum, kemudian appendix, ada istilah rectum, sampai yang paling bawah adalah anus. Istilah ini nanti akan bisa kita lihat pada kamus kedokteran, sehingga istilah saluran cerna dapat dibahas secara mendalam. Pada saluran pernapasan, begitu secara anatomi banyak juga dikenal dengan istilah ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronchus, ada bronchiolus, kemudian ada pleura, dan ada istilah diafragma. Istilah-istilah ini juga akan bisa kita urai di dalam kamus kedokteran atau istilah-istilah medik, sehingga bisa kita pahami nanti secara mendalam. Pada terminologi organ pencernaan yang telah kita uraikan di atas tadi, maka itu semua merupakan tempat-tempat kerja obat. Obat yang bekerja pada sistem pencernaan didefinisikan sebagai obat yang bekerja pada sistem gastrointestinal dan hepatobiliar. Obat sistem pencernaan meliputi ada antituka, jadi yang bekerja pada lambung, antasida juga bekerja pada lambung, ada antispasmodik yang juga bekerja pada saluran pencernaan, ada antiemetik, antikolinergik, laksatif, antidiare, hepatoprotektor, dan prokinetik. Ini semua adalah istilah-istilah terminologi pada bidang kefarmasian yang berkaitan erat dengan tempat dan mekanisme kerja obat. Obat untuk terapi ulcer atau definisikan sebagai tukak pada lambung dan usus, penyebabnya belum sepenuhnya diketahui. Beberapa faktor yang diduga sebagai pencetusnya adalah infeksi dari kuman Phaeophilus pylori, dan peningkatan asam lambung. Dapat juga disebabkan karena terjadinya penipisan mukosa serta efek samping beberapa obat seperti efek samping obat-obat analgetik. Yang tergolong kepada penghambat atau obat ulcer adalah penghambat sekresi asam, antihiperasiditas, pelindung mukosa,
kemudian analog prostaglandin. Obat antiemetik atau diistilahkan dengan anti muntah, secara definisi kita ketahui bahwa muntah itu dapat terjadi akibat perangsangan pada pusat muntah atau kemoreseptor trigger yang dapat menyebabkan kontraksi lambung, kemudian disusul dengan pengeluaran isi dari lambung. Obat anti diare. Diare adalah buang air besar yang berbentuk encer atau lembek lebih dari 3 kali sehari. Secara klinis disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit yang disebut juga dengan diare spesifik. Kemudian yang kedua ada yang disebabkan oleh non-infeksi yang disebut juga diare non-spesifik yang disebabkan oleh malabsorpsi, defisiensi, keracunan, dan lain-lain. Obat-obat diare tersebut dikenal dengan pertama pengganti cairan elektrolit, kedua penghambat motilitas pada saluran cerna, kemudian adsorben, yang keempat anti-sekretori, sedangkan yang kelima adalah antibakteri. Obat berikut adalah obat laksatif. Obat ini digunakan karena terjadinya konstipasi. Apa yang disebut dengan konstipasi? Konstipasi adalah kesulitan defekasi karena feses yang mengeras, otot polos yang lumpuh, dan gangguan refleks defekasi. Sedangkan dikenal juga ada istilah obstipasi yang disebut dengan atau didefinisikan sebagai kesulitan defekasi karena obstruksi lumen intra atau ekstra usus. Obat-obat yang bekerja secara laksatif, pertama pencahar perangsang, kedua pencahar osmotik, ketiga pencahar pembentuk massa, keempat pencahar emulien atau pelunak. Berikutnya adalah obat antispasmodik. Pada obat antispasmodik dikenal akibat terjadinya spasmus atau kejang pada otot polos saluran pencernaan yang menyebabkan nyeri karena kontraksi yang berlebihan. Antispasmodik digunakan untuk gangguan-gangguan spasmus. Kelompok obat berikutnya adalah obat yang bekerja pada pernapasan. Tadi secara anatomi kita sudah bisa lihat pada slide sebelumnya bahwa sistem pernapasan terdiri dari trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. Sistem pernapasan berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ-organ pada saluran pernapasan inilah nanti yang akan dipengaruhi oleh obat yang bekerja pada saluran pernapasan. Pada penyakit saluran pernapasan, masih banyak kita mengenal istilah-istilah terminologi seperti ada rinitis, ada asma, dan batuk. Rinitis adalah radang membran mukosa hidung yang ditandai dengan bersin, gatal,
hidung berlendir, dan hidung tersumbat. Kebanyakan penyebab rinitis adalah alergen. Penyebab lainnya dapat berupa mikroba seperti virus dan bakteri. Penyakit saluran pernapasan berikutnya adalah asma. Asma terjadi karena bronkokonstriksi atau menyempitnya saluran bronkus yang disebabkan perangsangan saraf parasimpatik atau hambatan simpatik di bronkus. Istilah terminologi parasimpatik dan simpatik nanti bisa dilihat pada kamus terminologi medis. Konstipasi bronkus dikurangi dengan pemberian obat, yaitu obat agonis penoterol. Bisa juga menggunakan antagonis kolinergik seperti ipratropium atau golongan xanthin seperti theophylline. Kortikosteroid seperti prednisone, dexamethasone, triamcinolone dapat ditambahkan pada terapi asma untuk menghambat inflamasi di saluran pernapasan. Penyakit pernapasan berikutnya adalah ISPA, yang disebut dengan infeksi saluran pernapasan atas. Infeksi pernapasan dapat menghasilkan mukus atau lendir. Perubahan dan banyaknya sekret menyebabkan mukus sukar dikeluarkan, yang menyebabkan gangguan pernapasan. Dengan indikasi klinis nanti bisa dilihat sesak pada pasien. Obat yang digunakan sebagai obat untuk mengencerkan mukus adalah asetilsistein, karbosistein, dan erdostatin, dan bromhexin merupakan dikenal dengan istilah terminologi golongan obat mukolitik yang berfungsi mengencerkan sputum atau dahak. Ekspektoran juga digunakan dalam rangka untuk mengeluarkan sputum yang sudah diencerkan, sehingga meningkatkan sekresi dari sputum di saluran pernapasan, sehingga mukus-mukus yang sudah diencerkan oleh obat asetilsistein akan mudah dikeluarkan. Obat-obat ekspektoran bisa dikenal dengan istilah guaifenesin atau glyceryl guaiacol. Batuk dikenal dengan dua jenis. Pertama, batuk berdahak atau produktif seperti yang di atas tadi. Yang kedua, ada batuk yang tidak menghasilkan sekret yang disebut batuk kering. Gejalanya adalah gatal-gatal pada saluran pernapasan, serak, sampai suara menghilang. Obat-obat yang digunakan adalah disebut dengan istilah obat antitusif, yang didefinisikan obat yang menghambat refleks batuk di SSP. Obat yang digunakan tidak banyak, yaitu dikenal ada istilahnya kodein, kemudian dextromethorphan, dan noscapin. Dari praktikum yang akan dilakukan, maka aktivitas praktikum di bidang terminologi, pencernaan, dan pernapasan diharapkan para mahasiswa dapat mengetahui dan memahami istilah dalam anatomi saluran cerna dan pernapasan sesuai dengan gambaran anatomi yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya. Kemudian mahasiswa
mengenal istilah golongan obat, klasifikasi, dan jenis obat saluran cerna dan pernapasan. Istilah dalam medical record, brosur obat, dan informasi spesialiti obat. Demikianlah pertemuan perkuliahan kita pada topik terminologi saluran cerna dan pernapasan. Terima kasih.